Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Untuk pertama kalinya, Wiro berjumpa dengan pendekar papan atas yang terkenal dengan julukan Dewa Arak. Siapa dan seperti apa pendekar senior ini? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Kau kelewat memuji orang muda, jawab Dewa Tewakula. Aku sudah lihat kau sejak dari ujung pedataran Gersang sana. Kutunggu kau sampai ke sini, tapi sampai di hadapanku, kau menolak undanganku. Mungkin tuaku ini kurang baik. Tidak harumkah? Si pemuda berpikir sebentar. Agaknya tak menjadi halangan kalau dia menerima undangan Dewa Tuak dan bicara-bicara dengan orang tua itu di puncak pohon. Mulutnya dikatup rapat-rapat, kedua tangan mengembang ke samping dan kedua kaki menggejot bumi. Maka laksana seekor elang melayanglah pemuda itu ke puncak pohon. Puncak pohon itu selebar meja bundar luasnya, meski tidak beranting dan bercabang serta tak berdaun lagi. Namun, di tempat setinggi itu, sejuk juga rasanya. Aku terima undanganmu, Dewa Tuak, kata pemuda seraya duduk di satu bagian yang menonjol bekas patahan cabang pohon. Hahaha. Dewa Tuak girang sekali. Memang tak ada ruginya menerima undanganku, anak muda. Tuak enak, tempat duduk bagus. Seantero daerah sini bisa kau lihat dengan jelas. Memang, ketika duduk di atas pohon itu, si pemuda dapat melihat pemandangan indah sejauh mata memandang. Dewa Tuak segera ambil salah satu bumbung tuaknya dan memberikannya pada tamunya. Kau biasa minum tuak, anak muda? Si pemuda itu menjawab. Pernah juga, padahal seumur hidupnya, baru hari itu dia melihat dan membual, serta akan merasakan minuman yang bernama tuak itu. Disambutinya bumbung bambu itu dari tangan Dewa Tuak. Sementara Dewa Tuak mengambil bumbung yang satu lagi, dia masih juga berpura-pura menikmati pemandangan sekelilingnya. Ayo orang muda, silakan diminum. Dewa Tuak mempersilakan. Kau harus tahu, tuaku ini tuak murni. Kalau belum biasa, nanti kau bisa mabuk atau pusing dan mengelinding dari pohon ini. Hahaha. Si pemuda tertawa. Ditempelkannya bibirnya ke tepi bumbung bambu. Sedikit saja tuak itu menjalari tenggorokannya, maka seluruh badannya menjadi hangat. Pemandangannya menjadi jernih, sedang pikirannya merasa tenang. Bagaimana rasanya? Tuakmu betul-betul bagus sekali orang tua. Tak salah kalau kau namakan tuak dari kayangan. Dewa Tuak tertawa senang. Kau ini datang dari mana anak muda? Barusan sih dari Jatiwalu. Jatiwalu kampung jelek, banyak rampok, kata Dewa Tuak pula. Dan rampoknya orang situ-situ juga. Si pemuda berpikir kalau Dewa Tuak tahu apa yang terjadi di Jatiwalu, kenapa dia tidak turun tangan? Dewa Tuak agaknya maklum dengan apa yang terpikir oleh si pemuda. Lantas dia berkata, aku malas dan bosan dengan urusan-urusan tengik macam begituan. Karenanya, kubiarkan saja apa yang terjadi di kampung itu. Orang kampung sana agaknya tidak mau peduli dengan nasib mereka. Lebih senang ditindas. Nanti keadaan di sana akan baik dengan sendirinya. Dewa Tuak meneguk tuaknya kembali. Setelah diam beberapa lamanya, bertanyalah si pemuda.
Dewa Tuak, apakah pohon besar ini tempat kediamanmu? Kenapa kau tanya begitu? Karena kalau betul berarti aku yang muda telah turun tangan semena-mena membuat pohon ini jadi gundul begini. Dan aku harus haturkan maaf kepadamu. Dewa Tuak tertawa mengekeh sampai tuaknya berlelehan di tepi mulut. Aku senang pada pemuda macammu. Tak percuma 1 tahun aku duduk di sini menunggu. Kau cocok buat jodoh muridku. Dewa Tuak meneguk tuaknya lagi, tapi sambil meneguk matanya melirik pada si pemuda. Akan tetapi, si pemuda tentu saja kagetnya tiada terkira mendengar ucapan Dewa Tuak itu. Mukanya merah karena jengah. Rupanya dunia ini terlalu banyak manusia-manusia aneh, pikirnya. Diteguknya sedikit lagi tuak harum dalam bumbung. Kemudian bumbung bambu itu diserahkannya kepada pemiliknya kembali. Dahagaku sudah lepas Dewa Tuak. Tuakmu enak sekali. Aku ucapkan terima kasih dan sekarang aku minta diri untuk meneruskan perjalanan. Orang muda, matahari masih belum bergeser, angin masih sejuk, dan pemandangan indah masih banyak yang belum kau lihat. Kenapa mesti ke susu? Si pemuda tersenyum. Kurasa sudah cukup. Di lain hari, jika ada kesempatan, aku yang muda ini pasti akan membalas undangan serta suguhan tuakmu yang enak itu. Dewa Tuak letakkan kedua bumbung tuaknya di punggung. Tepuknya bahu pemuda itu. Kau tak boleh pergi, anak muda. Kau mesti ketemu dulu dengan muridku. Kau berjodoh dengan dia. Mari kita turun. Dewa Tuak menarik lengan si pemuda dan keduanya loncat turun ke tanah laksana 2 ekor burung Raja Wali. Tapi sampai di tanah, si pemuda segera lepaskan tangannya yang dipegang dengan halus. Dia menjura hormat. Lain kali kita bertemu lagi ya Dewa Tuak. Terima kasih atas suguhanmu. Tapi baru saja si pemuda berlalu beberapa tombak, tubuhnya sudah terhenti dan tertarik ke belakang kembali. Seutas benang sutra halus telah melilit pinggangnya. Ternyata Dewa Tuaklah yang mempunyai benang itu dan menariknya. Anak muda, aku sudah bilang kenapa buru-buru. Kau belum ketemu dengan muridku. Mari. Kalau bukan berhadapan dengan Dewa Tuak, mungkin si pemuda sudah keluarkan semprotan memaki. Namun saat itu, dengan menahan hati, berkatalah si pemuda. Dewa Tuak, kita kan baru saja berkenalan hari ini. Manusia bodoh dan jelek macam aku ini mana pantas dijodohkan dengan seorang murid pendekar besar macam kau. Masih banyak orang lain yang lebih pantas. Pemuda itu hendak berlalu lagi, tapi benang sutra halus itu masih juga meliliti pinggangnya. Meneliti sutra halus itu, si pemuda bukan tak mampu untuk memutuskannya. Tapi dia khawatir itu akan membuat Dewa Tuak tidak bersenang hati. Sementara itu, didengarnya Dewa Tuak mengeluarkan suara suitan aneh. Sesosok bayangan ungu muncul di hadapan pemuda itu. Dan nyatanya adalah seorang gadis berpakaian ungu dan berpita ungu. Melihat paras gadis ini, mau tak mau, pemuda rambut gondrong itu tertarik juga. Orang muda, kau lihat sendiri. Muridku toh tidak jelek. Bagaimana? Paras si pemuda jengah sekali. Gadis baju ungu lebih-lebih lagi. Ditundukkannya kepalanya sampai dagu dan dadanya hampir menempel. Muridmu memang cantik Dewa Tuak, kata si pemuda. Tapi tampangku yang terlalu buruk sehingga tidak cocok. Sebaiknya cari pemuda yang dia sukai sendiri Dewa Tuak. Selamat tinggal. Habis berkata demikian, si pemuda sentil benang sutra yang melilit pinggangnya. Benang itu putus. Pemuda geblek, dikasih perawan malah kabur.
maki Dewa Tuak. Dia berseru, "Hei pemuda, tunggu dulu. Kau masih belum terangkan nama." Orang tua ini keluarkan segulung tali rotan dan dilemparkannya ke arah pinggang pemuda yang tengah larikan diri. Si pemuda yang tahu dirinya hendak dilibat kembali, pukulkan telapak tangannya ke belakang. Sesiur angin kencang menduruk deras, menahan lontaran tali rotan, terus menyambar ke arah si orang tua. Dewa Tuak terpaksa loncatkan diri ke atas karena maklum angin yang datang menyambar itu bukan angin biasa. Sambaran angin memberantakan semak belukar rendah, kemudian menghantam pohon kayu besar. Krak! Tak ampun lagi, pohon raksasa itu tumbang patah dua. Dengan suara berisiknya hampir terdengar di seluruh lereng bukit. Dewa Tuak geleng-gelengkan kepalanya. Sayang, katanya. Sayang aku tak dapatkan itu pemuda. Ketika dia memasukkan tali rotannya ke balik pakaiannya, orang tua ini terkejut. Pada bagian pohon besar yang masih berdiri di tanah, tapi akar-akarnya masih bersabutan keluar, kelihatan tertera 3 buah angka 212. Dewa Tuak memandang pada gadis baju ungu di sampingnya, lalu memandang lagi pada 3 buah angka di batang pohon dan leletkan lidah, kemudian merenung. Tiga deretan angka itu telah menggemparkan dunia persilatan pada 20 tahun yang lalu. 3 deretan angka yang berarti maut bagi kaum persilatan golongan hitam. Apakah kini angka 212 itu telah muncul kembali? Dunia persilatan pasti akan gempar seperti masa 20 tahun yang lalu. Tapi yang menjadi tanda tanya besar di kepala Dewa Tuak saat itu, siapa adanya pemuda gagah tadi? Apakah dia muridnya Eyang Sintu Gendeng? Kalau betul, berarti munculnya kembali seorang tokoh gagah dengan gelar Pendekar Kapak Maut Nagagini 212. Dewa Tuak palingkan kepala pada anak muridnya. Anggini, kau telah lihat kehebatan pemuda itu. Kau mesti cari dia, kejar dia, mesti dapat. Kalau tidak, jangan kembali ke pertapaan. Tapi guru, tidak ada tapi-tapian, Anggini. Kejar pemuda itu. Kau dengan jalan apapun mesti bisa ambil dia jadi kawan hidupmu, karena dia akan menguasai dunia persilatan dalam waktu yang singkat. Anggini, si gadis baju ungu berdiri termangu. Tunggu apa lagi? Tanya gurunya. Gadis ini tak bisa berkata apa-apa lagi, melainkan segera meninggalkan tempat itu ke jurusan lenyapnya si pemuda yang telah menerahkan angka 212 pada batang pohon. Bisakah Anggini, sang murid Dewa Tuak, mengejar Wiro, pemuda yang membuatnya jatuh cinta? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.